Wah, banyak sekali ya di perbankan. Tekanan untuk kompromi, godaan materi, etika, serta ketidakadilan. Bagi dokter Kristen, tantangannya itu adalah kita dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk pasien. Bagaimana kita bertindak jujur, bertanggung jawab, bisa diandalkan, karena pasien itu mempercayakan diri dengan sepenuhnya untuk dokter. Disitulah kita dituntut untuk menunjukkan kasih dengan pelayanan yang baik. Karena itu, kita itu disumpah, sumpah Hipokrates. Dan sumpah itu sumpah integritas. Nilai kita sebagai dokter dinilai dari situ. Bukan hanya melayani pasien, tetapi juga mengasihi. Itu artinya kita menunjukkan kasih kepada pasien dengan baik. Itu adalah nilai diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pertanyaan menarik. Banyak orang berpikir bekerja di bidang pendidikan itu aman, kebal tekanan, tidak ada tantangan integritas. Padahal situasinya tidaklah demikian. Saya yakin bahwa setiap orang di tempat kerja masing-masing ada tantangan integritas. Di dunia pendidikan, khususnya sebagai dosen, tantangan yang nyata adalah, maaf, tapi banyak orang yang ingin menjadi dosen hanya supaya punya status. Bisa nyambi kanan kiri, bisa cari proyek, bisa santai, bisa di dalam jam kerja melakukan hal yang lain. Dan sesungguhnya itu adalah hal-hal yang merupakan tantangan hidup berintegritas sebagai dosen. Ada pula dosen yang tidak mengupdate materinya, tidak memberikan koreksi yang transparan, tidak memberikan feedback, tahu-tahu nilai keluar. Lagi-lagi itu adalah tantangan hidup berintegritas sebagai pengajar. Bagi saya, Tuhan itu adalah pemilik karir. Dialah sumber kekuatan di tempat kerja untuk menuntun saya mengubah cara pandang di dalam setiap keputusan bisnis. Sehingga saya harus siap ya menjadi pemimpin yang tidak populer dan terus berusaha menjadi teladan yang berdampak positif bagi sesama kita. Bagi saya, itu adalah sebuah amanat. Amanat dari orang tua saya, khususnya ibu saya. Dia pernah berpesan bahwa kalau kamu jadi dokter, jangan pernah menolak pasien hanya karena uang. Saya pernah tidak bisa dilayani oleh dokter pada waktu saya sakit di usia 3 tahun karena keluarga kita tidak punya uang. Dan itu tidak boleh saya lakukan. Itu amanat orang tua. Yang kedua itu amanat Kristus, bahwa menjadi dokter yang baik itu adalah bagian dari menyampaikan kabar baik dan kasih. Ketiga itu amanat jabatan, ketika saya disumpah sebagai dokter. Ya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang diselamatkan, saya sangat memahami bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan seumur hidup untuk menjadi seperti Kristus. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalau tadi saya sampaikan bahwa semua orang harus hidup berintegritas, secara khusus kita orang Kristen, kita ini dilihat. Kita ini terang dan garam dunia. Kita dilihat. Karena itu kita harus betul-betul hidup seperti juru selamat kita. Hidup dalam karya layanan yang berintegritas. Saya suka sekali ayat ini. Pemimpin adalah pelayan. Menunjuk pada Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terutama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagi saya yang saya ingat itu ada 2, yaitu perumpamaan talenta. Bahwa saya ini seorang hamba yang diberikan talenta untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Kesetiaan saya akan dinilai. Kebaikan hati saya dinilai, bahwa saya memberikan yang terbaik, dan itu yang menilai Tuhan dan juga masyarakat. Sehingga kalau saya ingin melayani masyarakat, saya harus hidup sama seperti Kristus. Seperti kata ayat Alkitab dalam 1 Yohanes, siapa yang menjadi milik Kristus, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada 2 ayat yang selalu saya ingat. Yang pertama yang ada dalam Matius 5 ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan?
tidak ada lagi gunanya dan akan diinjak orang.